Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Adik-adik, siapa yang sudah siap ikut ibadah hari ini? Coba kakak pengen dengar suaranya. Wah, kayaknya udah kenceng kak, se-Indonesia dengar semua kak. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai ibadahnya, sama-sama yuk adik-adik duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan kami bisa ikut ibadah online hari ini. Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap kami agar kami bisa ikut ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah siap ikut ibadah. Coba bilang amin. Nah, adik-adik tahu nggak? Kita sebagai manusia itu juga bisa tumbuh loh kayak tanaman. Apalagi bertumbuh dalam Tuhan. Adik-adik di rumah tahu nggak cara bertumbuh dalam Tuhan gimana? Kalau Kak Benita? Kak Benita kayaknya tahu. Coba Kak, kasih petunjuk Kak, gimana caranya Kak? Ada yang tahu? Oke, betul. Yang pertama caranya baca Alkitab. Oke, ada satu lagi Kak. Kak Benita tahu juga nggak? Kak Benita juga tahu. Kayak gimana Kak? Coba Kak, kasih petunjuk. Apa jadi dia jawabannya? Oke, betul. Yang kedua caranya kita berdoa. Nah, sekarang adik-adik yang pengen bertumbuh bersama Tuhan Yesus, sama-sama yuk kita nyanyiin lagu ini dengan semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Nah, teman-teman, kalau sudah rajin baca Alkitab setiap hari dan juga berdoa, tentunya kita harus punya kasih untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus di mana-mana. Yeay, ayo kita nyanyi sama-sama. Yang semangat ya adik-adik. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about Him, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. Come on now, let's open up the book.
kananmu di dada. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita mau jadi seperti itu. Kau setia akan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Taruh tangan kananmu di dada dan nyanyikan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah nama Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama lagu ini ya. Bapa kau setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Sambil angkat tangan kananmu kita nyanyikan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi seperti dulu. Mari adik-adik yang mau menjadi seperti Tuhan hati ini, dan seperti Tuhan mau murah hati, mengasihi Tuhan selalu. Mari letakkan tangan kananmu di dada. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Terima
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi adik-adik, kita mau berdoa. Tirukan doa Kak Amsal ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, inilah inilah doa kami. doa kami. Kami rindu Kami rindu memiliki memiliki hati hati dan karakter dan karakter yang sama seperti-Mu Tuhan. yang sama seperti-Mu Tuhan. Ajari kami Ajari kami melalui melalui firman Tuhan firman Tuhan yang akan yang akan kami kami dengarkan dengarkan dan kami lihat. dan kami lihat. Ajar selalu kami Tuhan Ajar selalu kami Tuhan untuk menjadi untuk menjadi pelaku firman-Mu. pelaku firman-Mu. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami siap kami siap untuk untuk mendengarkan mendengarkan dan melakukan dan melakukan firman-Mu. firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Man, Aduh, apa sih, Ma? agak turun. Loh, kenapa? Capek, Mama nggak. Oh, Nah, agak iya, iya. turun. Bentar ya, Ma ya. Bentar, tak Ah, turun duduk. dikit. Nah, oke. Nah, gini kan enak. Kamu jangan nonton yang Spiderman itu loh ya. Duh, it's Spider-Man, Mas. Spider-Man, oke? Sudah, Spiderman, nggak tahu. Pokoknya itu jangan. Nggak boleh. Ya, itu belum cukup umur. Kamu nontonnya Spiderman boleh, tapi yang kartun aja. Kalau yang orang asli nggak boleh. Loh, kenapa? Nggak boleh pokoknya ya. Tidak boleh. Tapi teman-temanku udah nonton semua loh, aku ketinggalan. Tidak. Mama bilang enggak. Oke? Oh, Ma. Nggak nonton pokoknya ya. Dah, sekarang Mama lagi mau itu cuci baju di belakang. Loh, Baju kotornya numpuk. Tapi Sudah. mau Enggak. nonton. Tunggu. Ingat loh ya. Iya. Oke. Kak. Masa aku sama Mama tuh nggak boleh nonton film yang lagi bagus tuh loh, Kak, film Spider-Man itu. Aku nggak boleh nonton sama Mama. Kenapa sih, Kak, nggak boleh nonton? Alasannya kenapa? Aduh, kata Mama itu aku nggak boleh nonton film itu karena belum cukup umur. Suruhnya nonton film yang kartunnya aja, nggak boleh yang versi orang besarnya. Kenapa sih, Kak? Oh ya udah, kalau gitu nurut aja sama omongan Mama. Lah kenapa kok harus nurut? Tapi kan di Alkitab nggak ada tulisannya anak kecil harus nonton film kartun aja, nggak boleh versi besarnya, kan nggak ada tulisan kayak gitu. Ya bukan kayak gitu juga. Di Alkitab kan sudah ditulis harus hormat sama orang tua. Aduh. Ya Fani harus hormat dong sama orang tua. Nurut aja apa yang dikatain sama Mama tadi. Tapi kan pengen nonton, Kak. Masa nggak boleh sih? Ya udahlah, nggak nonton deh kalau gitu. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Devi. Pada hari ini, sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita sama-sama satukan hati. Kita mau berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Kami boleh ada di sini, kami boleh muji dan muliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami supaya kami dapat mengerti firman yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, siapa tadi yang sudah muji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Iya, kakak bersyukur, kakak percaya bahwa adik-adik di rumah semuanya tadi sungguh-sungguh muji Tuhan ya. Hari ini kita mau meneruskan cerita tentang Yosua. Masih ingat nggak ceritanya minggu lalu? Nah, Yosua dan bangsa Israel setelah menyeberangi sungai, mereka sampai di sebuah kota namanya kota Yeriko. Nah, kota Yeriko ini adalah kota yang sangat besar dan temboknya tinggi. Tingginya bukan cuma ke Kak Devi, tapi tinggi sekali dan temboknya katanya tebal. Nah, kira-kira bisa nggak ya Yosua dan bangsa Israel mengalahkan kota Yeriko? Ada yang tahu nggak ceritanya? Oh, ada yang bilang bisa. Iya, tapi tidak segampang itu. Jadi waktu bangsa Israel melihat tembok yang besar itu, Yosua berpikir gimana ya caranya ini? Maka Yosua ngapain? Berdoa. Yosua berdoa, tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus gimana ya ini? Dan kira-kira tebak Tuhan jawabnya apa? Tuhan bilang Yosua dan bangsa Israel harus mengitari tembok kota Yeriko itu jalan kaki, belum naik mobil. Tidak ada mobil waktu itu. Jadi mereka semua sama-sama mengitari tembok Yeriko sambil membunyikan sangkakala. Berapa hari ada yang tahu nggak? Mereka mengitari itu 1 kali setiap hari selama 6 hari. Tapi pada hari ke-7 Tuhan meminta mereka untuk mengitari kota itu 7 kali. Bayangkan, capek nggak ya kira-kira? Wah, jalan kaki, ngitari kota. Bayangin ngitari kota Surabaya. Siapa yang pernah ngitari kota Surabaya jalan kaki? Gak ada kayaknya ya. Pernahnya naik mobil kah? Atau naik sepeda motor. Nah, kalau bangsa Israel ini jalan kaki ngitarinya adik-adik. Dan terus selama mereka ngiteri itu, mereka nggak boleh ngomong. Kalau misal ya Kak Devi jadi orang yang di tembok Yeriko, terus ada orang ngiteri kota, diem, nggak ngomong apa-apa selama 6 hari, diputeri terus. Kakak pasti mikir, ngapain ya orang-orang ini? Kurang kerjaan sekali, kok jalan ngiteri kota. Nah, jadi ini, bayangin ini kota Yerikonya ya. Bangsa Israel mengitari hari pertama 1 kali jalan, duk 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 duk. Hari kedua 1 kali lagi jalan, muter. Ketiga, keempat, kelima, keenam, terus hari ke-7-nya 7 kali. Berarti berapa kali itu totalnya? 6 ditambah 7 jadi 13 kali. Wah, mereka berjalan terus. Mereka meskipun mungkin ini ada yang di dalam kota. Kalau dalam kota ngeliatin, wah ngapain itu, ditertawakan. Tapi mereka gak ngomong apa-apa. Mereka tetap taat. Diulangi lagi sama-sama, mereka taat pada firman Tuhan. Meskipun dipikir-pikir ya dengan logika, kira-kira kalau dikiteri bisa apa? Apa yang akan terjadi kalau kotanya dikiteri? Nah, pertanyaan itu terjawab setelah putaran ke-7. Yosua bilang, sekarang semuanya sorak-sorai, tiup sangkakala, puji Tuhan. Mereka semua bersorak. Mungkin ada yang mengibarkan bendera, panji-panji, tiup sangkakala, gitu. Terus apa yang terjadi adik-adik? Tembok yang besar, tinggi dan tebal itu rontok adik-adik, runtuh. Wah, itu semua berkat siapa? Berkat Tuhan. Berkat kuasa Tuhan yang luar biasa. Bahkan tembok yang besar dan tebal dan tinggi itu tidak tertandingi ya. Tuhan bisa gampang rontok semua. Dan bangsa Israel bisa maju, masuk, manjat pohon itu dan mengalahkan kota Yeriko. Hebat gak Tuhan kita? Hebat. Nah, tapi kalau kita mau mengalami
keajaiban Tuhan yang seperti itu harus gimana ya? Ada yang tahu? Tadi yang satu itu taat. Kita harus seperti Yosua, seperti bangsa Israel yang taat. Waktu Tuhan nyuruh puteri kota itu selama 1 hari sama 6 kali, dan hari ke-7 7 kali, mereka tetap taat. Itu seperti kalau adik-adik juga taat sama orang tua juga. Kita harus taat sama Tuhan. Nah, kenapa sih kok kita harus taat sama Tuhan? Ada yang tahu nggak kenapa? Yang pertama, karena kita adalah anak-anak siapa? Anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita punya papa mama, kan kita anaknya papa mama ya. Kalau papa mama bilang A, kita harus nurut nggak? Nurut. Sebagai anak yang baik, kita harus nurut sama perintah papa mama kita. Jadi kita juga harus nurut sama perintah Tuhan, karena kita anaknya Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi misal ya ini, papa mama sayang sama kalian. Kira-kira kalian akan membalas kasihnya papa mama nggak? Iya dong, kalau sudah disayangi kita harus sayang juga. Cara menunjukkannya dengan taat itu tadi, melakukan perintahnya papa mama. Jadi kita juga harus melakukan perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Itu adik-adik. Terus dan yang ketiga, kita harus taat karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Kita sudah dibebaskan dari dosa, sudah bersih dari dosa, sehingga kita harus taat menjauhi dosa. Gitu adik-adik. Siapa yang di sini mau jadi anak-anak Tuhan yang taat? Iya, Tuhan senang lihat anak-anak Tuhan mau belajar jadi anak yang taat. Seperti bangsa Israel, seperti Yosua juga yang taat, meskipun disuruhnya tadi cuma muteri kota, kok dipikir-pikir gak masuk akal, tapi tetap taat. Nah, kita harus taat tuh sepanjang hari, sepanjang waktu, bahkan sampai nanti, sampai tua, kita harus tetap taat sama firman Tuhan. Kak, kalau misalnya nih Kak, aku gak sengaja gak taat ke apa istilahnya ya, gak sengaja Kak, sebenarnya aku gak bermaksud gitu, tapi gak sengaja berbuat dosa, kita harus gimana? Nah, Tuhan masih mau mengampuni kita asalkan kita datang ke Tuhan sungguh-sungguh, kita minta maaf sama Tuhan. Tuhan maaf, aku sudah gak taat. Tapi selanjutnya kita harus berusaha untuk taat lagi. Gitu, oke? Sekarang semuanya ambil Alkitabnya. Kita buka ya ayat hafalannya di Yosua 1 ayat 7b. Oke, kakak tunggu ya. Yosua 1 ayat 7b. Sudah ketemu? Ini. Di Yosua 1 ayat 7b. Kakak bacakan ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita ulang sama-sama ya. Yosua 1 ayat 7b. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Oke, sampai di sini dulu ya firman-Nya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Cici. Hari ini kita mau membuat trompet. Yuk sama-sama kita buat. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama, kertas karton, kertas lipat warna-warni, lem, spidol, pensil, gunting, jangka, sama uang koin. Oke, kita mulai membuat ya.
Yang pertama, ambil kertas kartonnya. Lalu, kalau adik-adik punya kertas karton yang besar, dibelah dua dulu. Lalu kita ambil jangka. Lipat kertas kartonnya jadi dua, supaya tahu tengahnya. Setelah itu, buka jangkanya seukuran kertas karton dan diputar. Seret. Lalu kecilkan ukuran jangkanya jadi setengah dan diputar lagi. Seret. Nah, nanti adik-adik akan mendapat bentuk seperti pelangi ini. Jadi ada dua lingkaran. Gunting pelanginya. Gunting lagi tengahnya. Oke, kalau sudah kita sisihkan dulu. Ambil kertas karton setengahnya. Lalu kita gulung seperti ini. Wah, satu teropong. Kira-kira ukurannya satu genggaman ya. Lalu kita lem. Kalau sudah, sekarang ambil lingkaran yang tadi. Kita ukur. Sudah pas belum ya? Oh, pas. Lalu ambil gunting. Kita buat potongan-potongan kecil supaya kertas ini bisa menempel di sini nanti. Potongannya kurang lebih 1 cm dari ujung seperti ini. Nah, kalau sudah ditekuk seperti ini. Oke. Lalu kita beri lem supaya bisa menempel. Kasih lem yang banyak. Pasang. Lem juga bagian ujung setengah lingkaran kita supaya tidak lepas. Tekan-tekan ya supaya lemnya bisa menempel. Tada! Jadinya nanti akan kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah hampir jadi badan trompetnya. Sekarang kita buat pegangan trompetnya dari sisa kertas yang tadi. Yang ini kita kira-kira mungkin selebar tangan kita, tapi dikasih pinggiran. Jadi kalau tangannya Cici, nah, otaknya kita lipat supaya lebih kuat. Lalu dilem lagi. Ujungnya ditekuk sedikit begini untuk tempat kita menempelkan lemnya. Nah, waktu menempelkan beri jarak
supaya tangan kita bisa masuk di tengah-tengahnya seperti ini. Wah, trompet kita hampir jadi. Sekarang kurang tombolnya saja. Untuk membuat tombol trompet, kita gunakan kertas warna-warni dan uang koin. Kita buat lingkaran pada kertas warna-warninya. Kalau Cici mau, tombolnya ada 3. Jadi 1, 2, 3. Digunting lagi. Oke, kalau sudah ada 3 tombol, kita tempelkan tombolnya ke trompet kita. Oke, trompet kita sudah jadi. Oh iya, jangan lupa menempelkan ayat hafalan di trompet kita. Ambil kertas, kemudian kita tulis ayat hafalannya dari Yosua 1 ayat 7b. Kita tulis sama-sama ya. Yosua 1 ayat 7b. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Wah, lalu ayat hafalannya kita gunting dan kita tempelkan supaya kita ingat. Oke. Sekian aktivitas minggu hari ini. Jangan lupa kalau kalian sudah membuat, upload di Instagram dan tag kita di @BethanyKidsMinistry. Selamat mencoba, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Halo adik-adik. Hari ini masih ingat kan firman tadi yang disampaikan tentang apa? Kita membahas tentang tembok Yeriko yang berhasil diruntuhkan oleh Yosua dan bangsa Israel. Hal ini terjadi karena apa adik-adik? Karena ketaatan. Oleh karena itu, mulai hari ini, marilah kita terus taat kepada firman Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik ya adik-adik. Lipat tangannya yuk. Dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman yang telah disampaikan pada hari ini. Tuhan, pada hari ini kami telah belajar tentang ketaatan akan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, ajari setiap kami, supaya kami senantiasa taat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan, biarlah Roh Kudus senantiasa ada di dalam hati kami, untuk mengarahkan kami, menuntun kami, supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan akhiri ibadah pada hari ini. Berkati setiap kami, tuntun setiap kami, sertai setiap kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sampai jumpa ya adik-adik di ibadah GSKI Bethany Kids Ministry. Jangan lupa ya, setiap minggunya kita harus ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.